Pelatih Dewa United akui nama besar Persib Bandung. Laga di GBLA malam ini membuktikan bahwa aura Persib Bandung masih menjadi magnet terbesar yang membuat lawan segan sekaligus bersemangat. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api baru saja usai. Dan atmosfer panas yang kita rasakan sepanjang 90 menit tadi masih menyisakan getaran di dada. Terlepas dari skor akhir yang terpampang di papan skor, kita harus akui bahwa duel ini adalah salah satu yang paling intens musim ini. Tensi tinggi sudah terasa bahkan sebelum kick-off. Aroma reuni yang kental dengan bumbu rivalitas membuat setiap duel perebutan bola terasa lebih keras dari biasanya. GBLA benar-benar menjadi kawah candra di muka yang menguji mentalitas kedua kesebelasan. Namun, di balik panasnya laga, ada satu hal yang membuat kita sebagai bobotoh merasa bangga. Pengakuan tulus datang dari pelatih lawan, Jan Olderenkering. Pelatih asal Belanda yang pernah menangani Galatasaray ini tidak ragu menyebut Persib sebagai tim dengan sejarah besar. Dia secara terbuka mengakui bahwa dia selalu menunggu-nunggu pertandingan melawan Persib. Bagi Renkering, melawan Persib di Bandung adalah highlight kompetisi. Pengakuan ini memvalidasi status kita, bahwa Persib bukan sekedar klub sepak bola, tapi sebuah institusi sejarah yang dihormati lawan. Di sisi lain, pelatih kita Bojan Hodak juga tidak kalah waspada. Sebelum laga, Bojan sempat melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia mengaku gemetar atau sangat waspada menghadapi Dewa United. Tentu saja, gemetar di sini bukan berarti takut, melainkan bentuk respek tertinggi terhadap kualitas individu lawan. Bojan mengakui Dewa United sebagai salah satu tim dengan materi pemain terbaik di Indonesia saat ini. Itu sebabnya dia tidak mau berjudi. Dia menurunkan komposisi pemain terbaiknya, skuad The Winning Team, untuk meladeni permainan terbuka lawan. Semoga pengakuan dari lawan dan keseriusan Bojan Hodak ini menjadi tanda bahwa Persib terus berada di level tertinggi persaingan sepak bola tanah air. Deretan ex-Persib di semua lini Dewa United. Melihat bench dan starting line up Dewa United, rasanya seperti melihat reuni keluarga yang canggung karena ada legenda dan mantan kapten kita di sana. Laga melawan Dewa United ini memang unik. Rasanya seperti melihat bayangan masa lalu Persib di cermin. Hampir di setiap lini lawan ada jejak mantan yang pernah kita puja. Di lini pertahanan, ada dua tembok yang sangat kita kenal, Nick Wipers dan Edo Febriansah. Melihat mereka berdua bahu-membahu mematikan serangan Ramon Tanke dan kawan-kawan, rasanya campur aduk. Selain mereka, sebenarnya ada satu nama lagi di lini tengah, yaitu Ricky Kambuaya. Gelandang elegan yang dulu memanjakan striker kita ini kini berseragam Dewa United. Meski sayangnya di laga ini dia dikabarkan harus absen. Tapi yang paling bikin hati nyesek sekaligus hormat adalah sosok di pinggir lapangan. Di jajaran staf pelatih Dewa United, duduk sosok Firman Utina. Ya, sang legenda hidup yang pernah membawa Persib juara ISL 2014. Melihat Firman Utina kini meracik strategi untuk mengalahkan tim yang pernah dibawanya juara, sungguh sebuah pemandangan yang emosional. Kehadiran Firman sebagai asisten pelatih di sana membuktikan bahwa DNA Persib memang tersebar di mana-mana. Deretan mantan ini, Nick, Edo, Ricky, meski absen, dan Firman, menjadikan laga ini lebih dari sekedar perebutan poin. Ini adalah pertaruhan harga diri. Mereka pasti punya motivasi berlipat ganda untuk membuktikan kualitasnya di hadapan bobotoh. Dan bagi kita, melihat mereka di kubu lawan adalah ujian kedewasaan. Kita menghargai jasa mereka, tapi saat peluit berbunyi, mereka adalah rintangan yang harus dilibas. Semoga para mantan ini menyadari bahwa sekuat apapun mereka di tim baru, GBLA akan selalu menjadi rumah yang sulit ditaklukkan bagi tamu yang tidak sopan. Reuni dengan mantan rekan, Mark Klok tak anggap mereka sebagai teman. Profesionalitas Mark Klok di lapangan adalah contoh nyata bahwa dalam sepak bola, persahabatan berhenti saat peluit kick-off dibunyikan. Reuni dengan mantan rekan setim seringkali diwarnai dengan pelukan hangat dan canda tawa di lorong stadion. Itu wajar, tapi bagi Mark Klok, kapten kita, cerita di atas rumput hijau sangat berbeda.
Jelang dan saat laga melawan Dewa United, Klok menunjukkan mentalitas pembunuh yang kita butuhkan. Dia menegaskan bahwa di lapangan tidak ada teman. Tidak ada istilah sahabat lama atau mantan rekan. Yang ada hanyalah lawan yang harus dikalahkan. Sikap dingin dan tegas Klok ini sangat krusial saat menghadapi Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Kita tahu dia punya hubungan baik dengan mereka di luar lapangan. Tapi Klok paham betul jika dia lembek sedikit saja kepada mereka di lapangan karena alasan pertemanan, Persib yang akan rugi. Kita melihat sendiri bagaimana Klok berduel keras tanpa kompromi. Dia menabrak, dia menekel, dan dia berteriak untuk memenangkan setiap jengkal lini tengah. Dia tidak memberikan senyuman sedikit pun saat bola bergulir. Ini adalah standar yang harus ditiru oleh pemain muda lainnya. Loyalitas pada klub saat ini adalah harga mati. Klok mengajarkan kita bahwa menghormati lawan bukan berarti mengalah atau bersikap manis, tapi justru dengan memberikan perlawanan terkeras. Tidak ada teman, hanya menang atau kalah adalah mantra yang membuat Persib disegani. Klok ingin memastikan bahwa mantan rekan setimnya itu tahu tidak ada karpet merah untuk mereka di Bandung. Semoga mentalitas baja Maklok ini terus terjaga dan menjadi identitas karakter permainan Maung Bandung di sisa musim kompetisi. Persib berpotensi gagal dapatkan bintang timnas. Di tengah euforia pertandingan, ada kabar mendung dari bursa transfer yang membuat harapan kita sedikit retak. Bursa transfer paruh musim atau akhir musim selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Harapan bobotoh melambung tinggi ketika rumor menyebutkan bahwa Persib sedang membidik satu bintang timnas grade A. Kita sudah membayangkan pemain tersebut memakai jersey biru melengkapi skuad mewah Bojan Hodak. Namun, kabar terbaru dari sumber terpercaya sepertinya bakal membuat kita gigit jari. Persib berpotensi besar gagal mendaratkan sang bintang incaran ke Kota Kembang. Alasannya klasik namun menyakitkan. Masalah negosiasi atau mungkin sang pemain lebih memilih tawaran lain, entah itu bertahan di klub lamanya atau memilih tawaran yang lebih menggiurkan dari luar negeri. Kegagalan ini tentu menjadi pukulan bagi manajemen dan juga kita sebagai supporter. Kita tahu Persib butuh suntikan kualitas di posisi tertentu untuk mengamankan gelar juara. Kehilangan target utama di bursa transfer bisa mengganggu rencana besar yang sudah disusun pelatih. Bojan Hodak mungkin harus memutar otak mencari alternatif lain atau memaksimalkan skuad yang ada. Kabar ini juga menjadi pengingat bahwa nama besar Persib dan kekuatan finansial saja tidak selalu cukup untuk meraih pemain bintang. Ada banyak faktor X. Mungkin visi bermain, jaminan menit bermain, atau faktor keluarga sang pemain. Rasa kecewa itu pasti ada. Kita sudah berharap melihat dream team yang lebih sempurna. Tapi kita juga harus realistis. Daripada memaksakan mendatangkan pemain mahal yang hatinya setengah-setengah, mungkin lebih baik mencari pemain yang benar-benar ingin berdarah-darah untuk Persib. Semoga manajemen segera memiliki plan B yang tidak kalah berkualitas, sehingga kegagalan mendapatkan satu bintang timnas ini bisa tertutupi dengan kedatangan pemain lain yang lebih tepat guna.